Hai guys, pemirsa YouTube channel HKBPH Ministry. Kali ini kita bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Tema ini berkaitan dengan konseling untuk para calon pengantin dan tes HIV. Dalam beberapa kurun terakhir, banyak pemerintah daerah yang sudah melaksanakan aturan atau perintah dari Kementerian Kesehatan tentang pemberlakuan peraturan tes HIV kepada calon pasangan yang akan menikah. Contohnya seperti di Cilacap, Bojonegoro, dan ternyata aturan itu juga sudah sampai di Kabupaten Toba. Nah, kita akan membahas terkait dengan sudah seberapa sering aturan ini dilaksanakan di Kabupaten Toba. Kabarnya, aturan ini bertujuan untuk mengurangi infeksi baru HIV baik kepada calon pasangan juga kepada calon anak. Nah, bagaimana proses tes HIV ini berlangsung kepada calon pengantin? Apakah calon pengantin tersebut bersedia untuk dites atau tidak? Kita akan ketahui sebentar lagi. Nah, bersama kita sudah hadir Dr. Tihar Hasibuan Mars sebagai Ketua HKBPH Ministry. Beliau saat ini aktif sebagai dokter di Puskesmas Tandang Buhit, Kecamatan Baligi. Beliau juga sering melayani calon pengantin yang akan tes HIV. Jadi, kita akan berdiskusi banyak mengenai topik ini dengan beliau. Apa kabar, Pak? Apa kesibukannya saat ini? Sehat Ibu Atha. Saya sehari-hari sebagai dokter fungsional di Puskesmas Tandang Buhit Baligi dan juga sebagai ketua di HKBPH Ministry. Oke, Pak, terkait aturan untuk tes HIV kepada calon pengantin di Kabupaten Toba itu sudah sejak kapan Pak diberlakukan? Dan kenapa tiba-tiba atau kenapa kira-kira pemerintah Toba berpikir bahwa tes HIV untuk calon pengantin itu penting? Program dari Kementerian Kesehatan untuk calon pengantin yang sering disingkat dengan CATIN sebenarnya sudah ada sejak lama, khusus untuk Kabupaten Toba, khususnya di Puskesmas Tandang Buhit Baligi. Kita mengadakan MOU dengan Kantor Urusan Agama atau KUA dan membuat MOU antara KUA dengan Puskesmas Baligi, di mana isinya adalah bahwa setiap calon pengantin akan mengunjungi Puskesmas Tandang Buhit Baligi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan itu berlangsung sampai sekarang, tapi ini baru khusus kepada umat muslim yang ada di Baligi. Oh, jadi pemerintah memikirkan bahwa tes HIV kepada calon pengantin ini untuk menurunkan angka infeksi baru HIV. Saya setuju Pak, karena di HKBPH Ministry juga menemukan bahwa banyak sekali pasangan yang tidak tahu bahwa dia atau pasangannya positif, sehingga dia menularkan virus ini kepada anaknya dan kepada istrinya atau suaminya. Kalau begitu, bagaimana proses di puskesmas ketika melakukan tes HIV? Apakah hanya suaminya saja, atau hanya istrinya saja, atau bagaimana Pak? Iya, jadi ketika mereka merencanakan untuk menikah, maka calon pengantin ini tentunya harus ke kantor urusan agama, dan pihak kantor urusan agama menyuruh mereka untuk mengunjungi puskesmas karena kegiatan CATIN ini sudah menjadi prosedur tetap mereka ya. Jadi si CATIN atau calon pengantin datang ke puskesmas dan menyampaikan ke tim kita bahwa mereka adalah CATIN yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan anjuran dari kantor urusan agama. Dan kita di puskesmas mempersiapkan mereka untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Salah satunya adalah tes HIV. Ya, jadi sebelum dilakukan tes HIV, mereka di konseling dulu, namanya konseling prates. Kemudian mereka calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dua-duanya diperiksa darahnya untuk melihat apakah ada virus
di dalam tubuhnya. Nah, kira-kira itulah prosedurnya. Ini menarik sekali ya Pak. Kalau Iya. begitu tadi Bapak ada menyebutkan bahwa mereka melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Apakah yang diperiksa hanya HIV saja atau secara keseluruhan Pak? Sebenarnya secara keseluruhan mereka diperiksa, ya karena memang topik kita ini adalah menyangkut bagaimana usaha kita untuk menurunkan infeksi baru HIV kepada anak. Menarik sekali ya teman-teman bahwa pemerintah memberlakukan peraturan ini untuk mengurangi angka infeksi baru, tetapi juga membantu tiap-tiap calon pasangan untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak, jadi kalau seandainya ada salah satu dari pasangan itu yang positif, langkah selanjutnya seperti apa Pak? Ya, jadi waktu konseling pre-tes HIV itu kita sampaikan. Seandainya salah satu dari mereka itu ada yang positif, tujuan dari kegiatan ini bukan untuk memberhentikan proses pernikahan mereka, tetapi kalau ada salah satu ataupun dua-duanya positif, maka ada program yang direkomendasikan kepada mereka apabila mereka sudah melangsungkan akad nikah. Jadi kita nanti mendampingi khusus untuk Toba, karena ada HKBPS Ministry, lembaga yang mendampingi orang-orang dengan HIV positif. Dari Puskesmas berkoordinasi dengan HKBPS Ministry. Mengingat minimnya informasi HIV/AIDS yang diterima oleh masyarakat terkait dengan masih sedikit masyarakat yang peduli pada isu HIV/AIDS, kira-kira ada tidak Pak yang catin ketika dia datang ke puskesmas kemudian meski sudah menerima konseling prates, tapi ketika dia tahu hasilnya positif, lalu dia tidak jadi menikah begitu Pak? Iya. Beberapa tahun terakhir ini sesudah program ini jalan, memang belum ada pun satu pun pasien yang kita periksa itu reaktif. Ya, dan kita bersyukur untuk itu. Jadi seandainya pun ada nanti yang positif, kita memang sudah persiapkan, ya. Bagaimana kita mempersiapkan mereka nanti untuk tetap melanjutkan proses pernikahan mereka. Dan mudah-mudahan harapan kita tidak ada yang positif yang datang. Tetapi supaya mengurangi adanya anak-anak yang positif HIV, tentu ini harus tetap kita lanjutkan. Oke, jadi kalau seandainya ada calon pengantin yang tersinggung ketika diminta untuk melakukan tes HIV, itu seperti apa cara petugas medis di puskesmas untuk menghadapinya, Pak? Iya, jadi karena ini adalah sudah menjadi prosedur tetap dari kantor urusan agama, saya kira mereka tidak tersinggung ya karena sudah prosedur. Tapi seandainya ini pilih-pilih, mungkin mereka akan tersinggung karena mungkin beranggapan ada perilaku yang tidak baik di antara mereka. Dari beberapa catin yang datang ke kita, karena memang daerah kita ini kan mayoritasnya yang Nasrani. Iya, Pak. Iya. Jadi memang program catin ini tidak terlalu banyak. Dan disitulah kita harapkan memang BKAG atau Badan Kerjasama Antar Gereja yang ada di Toba ini mau bekerja sama dengan kita. Dari awal memang ke kedua lembaga ini kita pergi ya ke kantor urusan agama dan ke Badan Kerjasama Antar Gereja. Tapi yang merespon dan menindaklanjuti baru kantor urusan agama yang ada di Badige. Oke, jadi BKAG Badan Kerjasama Antar Gereja belum merespon sampai saat ini. Oke, jadi Badan Kerjasama Antar Gereja
sampai saat ini belum merespon, yang ada di Toba ya, belum merespon aturan dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan tes HIV kepada calon pengantin. Padahal seharusnya ini menjadi cara yang efektif apabila seluruh umat Nasrani atau gereja merespon dengan baik kegiatan ini ya Pak. Jadi seandainya semua gereja itu memberlakukan aturan ini, tentu calon pasangan itu juga tidak akan tersinggung karena ini sudah bentuk aturan ya Pak ya. Kira-kira apa menurut Bapak yang membuat BKAG belum merespon hal itu sampai saat ini? Menurut saya di Badan Kerjasama Antar Gereja mungkin belum melihat bahwa hal itu adalah suatu hal yang sangat penting, bahwa calon pengantin ini harus dipersiapkan termasuk untuk kesehatan. Yang kita tahu bahwa di gereja juga ada konseling pranikah, tapi tidak termasuk kesehatan. Inilah kita tetap berusaha supaya ini menjadi suatu prosedur tetap di semua gereja supaya penularan dari HIV dari orang tua kepada anak ini bisa ditekan lagi. Iya, karena saya setuju yang Bapak ungkapkan, karena memang mungkin saat ini orang berpikir bahwa HIV/AIDS itu dekat dengan stigma bahwa yang kena HIV/AIDS itu orang-orang yang amoral, padahal tidak selalu begitu ya. Penularan HIV/AIDS memang melalui hubungan seks, tetapi juga ada beberapa bentuk penularan lainnya seperti melalui jarum suntik yang tidak steril, kemudian air susu ibu, dan juga melalui transfusi darah. Begitu. Jadi tes HIV kepada calon pasangan itu tidak semata-mata hanya terkait dengan moral, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, jadi kira-kira kalau ada nih Pak teman-teman yang mau melakukan tes HIV juga, mungkin dia bukan muslim sehingga tidak ke KUA, kira-kira membutuhkan biaya berapa Pak? Untuk calon pengantin yang mau memeriksakan diri, calon pengantin yang memeriksakan diri secara mandiri ke puskesmas, di puskesmas programnya ini adalah gratis. Gratis ya Pak ya? Ya, apalagi kalau dia mempunyai kartu BPJS. Oke. Ya. Itu sudah dipersiapkan pemerintah memang dari jauh-jauh hari bahwa pemeriksaannya menjadi suatu program yang sangat penting dan gratis. Untuk orang yang mampu, ya tentu mereka bisa pergi ke fasilitas kesehatan yang pelayanannya lebih nyaman, misalnya ke laboratorium ataupun ke klinik yang bisa melakukan pemeriksaan itu. Kalau itu tentu mereka harus bayar. Tapi yang jelas baik punya kartu BPJS atau tidak, ini pemeriksaannya adalah gratis. Oke, jadi pemeriksaannya gratis. Iya. Nah, saya baru ingat Pak, mungkin saja salah satu kendala kenapa beberapa badan BKAG ini belum merespon niat dari Kemenkes adalah karena mungkin harus dipersiapkan juga Pak pelayan gerejanya. Pelayan gereja harus mengetahui informasi HIV/AIDS dengan benar, sehingga gereja dan puskesmas bisa berintegrasi dengan baik, begitu ya Pak ya. Iya. Demikianlah diskusi tentang pentingnya konseling dan tes HIV kepada calon pengantin. Nah, bagi kamu pasangan yang ingin menikah namun ingin melakukan konseling HIV, bisa mendatangi kantor HKBP Ministry. Kami akan melayani konseling pranikah dan juga Rumah Sakit HKBP Bali G akan melayani tes HIV. Kunjungi kami di Jalan Gereja nomor 17 Bali G. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan share. Mari sukseskan ending AIDS 2030. Zero infeksi baru, zero kematian karena AIDS, zero stigma dan diskriminasi. Horas!